Perkenalkan, nama saya Maria Sartiana Mana, NIM 2020440257, Program Studi Akuntansi semester 3, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat, kelebihan dan kelemahan, dan keamanan dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan yang baik. 1. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi: mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi keuangan perusahaan, mengolah data dan keuangan menjadi informasi yang berharga atau penting dalam pengambilan keputusan manajemen tentang perencanaan dan pengendalian usaha. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi akuntansi. Kelebihannya yaitu sistem akuntansi ini lebih transparan dan akurat. Dan kekurangannya yaitu penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada user atau penggunanya, sehingga membutuhkan seorang yang ahli yang dapat menyusun sistem informasi akuntansi. Keamanan dalam sistem informasi akuntansi. Terdapat 6 metode yang dapat digunakan untuk melakukan penipuan sistem informasi, yaitu sebagai berikut: manipulasi masukan, pengubahan program, pengubahan arsip langsung, pencurian data, sabotase, penyalahgunaan atau pencurian sumber informasi. Sistem keamanan informasi akuntansi merupakan suatu subsistem dalam suatu organisasi yang bertugas mengendalikan risiko terkait dengan sistem informasi berbasis komputer yang berhubungan dengan efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan, dan keandalan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Manfaat sistem informasi pemasaran adalah untuk memecahkan masalah pemasaran sebuah perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam lingkup pemasaran. Kelebihan dan kelemahan sistem informasi pemasaran. Kelebihannya dapat menyimpan data penting, rencana pemasaran yang tepat, data selalu terupdate, kecepatan dalam memperoleh informasi dan membuat keputusan. Kelemahan sistem informasi pemasaran: sulitnya mendapatkan informan, biaya yang mahal saat melakukan riset, banyak informan yang salah dalam riset. 3. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan manajemen sumber daya manusia, suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia: melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kelebihan dan kelemahan sistem informasi sumber daya manusia. Kelebihannya: keuntungan dari memiliki HRMS, HRIS canggih atau banyak, para karyawan dan manajer layanan mandiri fitur, cara yang sangat baik untuk membebaskan waktu anggota staf, karyawan dan manajer dapat menemukan jawaban dan informasi secara cepat tanpa perlu berkonsultasi dengan perwakilan sumber daya manusia setiap waktu. Kelemahannya: beberapa kelemahan dari
sistem informasi sumber daya manusia, yaitu melibatkan kesalahan manusia selama masukan informasi, teknologi yang mahal untuk memperbarui sistem, dan malfungsi atau aplikasi cukup untuk mendukung sumber daya manusia. Permintaan untuk spesialis komputer dan teknologi dengan pengetahuan teknologi informasi umum dan menemukan spesialis sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan area fungsional bisa sulit. Pengamanan sistem informasi sumber daya manusia menggunakan password untuk membatasi akses. Pengamanan sistem menggunakan kata sandi untuk bagian yang berbeda, memberikan akses informasi karyawan hanya kepentingan tertentu. 4. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur merupakan suatu proses sistem informasi terintegrasi dalam pengembangan, perencanaan, dan evaluasi sistem manufaktur dengan sistem yang terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi. Manfaat dari sistem informasi manufaktur: 1. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien. 2. Perencanaan prioritas yang lebih baik. 3. Pelayanan pelanggan yang lebih meningkat. 4. Semangat kerja pegawai meningkat. 5. Informasi manajemen yang lebih baik. Kelebihan dan kelemahan sistem informasi manufaktur. Kelebihannya, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat pros. Setiap komponen data dalam setiap informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan untuk menjadi informasi yang berguna bagi departemen persediaan, departemen produksi, dan juga departemen kualitas, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih meningkat karena informasi yang diperoleh adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik, robotik, hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Kekurangan sistem informasi manufaktur: kegagalan dalam mengaplikasikan sistem MRP biasanya disebabkan oleh kurangnya komitmen top manajemen, kesalahan memandang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat, integrasi MRP JIT yang tidak tepat, membutuhkan pengoperasian yang akurat. Keamanan sistem informasi manufaktur: privasi atau kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali yang memiliki kewenangan. Integritas, meyakinkan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh yang tidak berhak atau oleh hal lain yang tidak diketahui, misalnya buruknya transmisi data. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang mendukung pengelolaan keuangan dalam membiayai suatu bisnis dan pengalokasian serta pengawasan sumber daya keuangan. Fungsi sistem informasi keuangan: mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu perolehan dana tersebut, dan mengontrol penggunaannya. Kelebihan dan kelemahan sistem informasi keuangan: kelebihannya, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan di masa lalu. Sedangkan kekurangannya, laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode tertentu. 6. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan critical success factor atau faktor penentuan keberhasilan. Manfaat dari sistem informasi eksekutif: merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia menjadi lebih fleksibel dan mampu memberikan keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh tim eksekutif.
Kelebihan dan kelemahan sistem informasi eksekutif. Kelebihannya, fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan. Penerapan sistem informasi eksekutif menawarkan tingkat efisiensi untuk mengambil keputusan yang tepat. Kelemahan, memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi, karena sistemnya besar sehingga sulit untuk mengaturnya. Pembuatannya harus dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi eksekutif senior. Eksekutif mungkin menghadapi beban terlalu berat untuk membuat keterangannya. Keamanan sistem informasi eksekutif. Membangun data warehouse yang lengkap dan efisien. Membuat prototipe. Membuat desain eksperimen dari seluruh atau sebagian sistem untuk menguji cobakan prosedur, teknik, atau tool tertentu. 7. Sistem pendukung keputusan yang baik. Sistem pendukung keputusan yang baik merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Manfaat dari sistem pendukung keputusan yang baik adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambil keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Kelebihan dan kelemahan sistem pendukung keputusan yang baik. Kelebihannya, memberikan keuntungan kompetitif terhadap organisasi secara keseluruhan dengan menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Memperkuat keyakinan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap kepuasan yang diambil. Dapat menghasilkan solusi relatif cepat dan hasilnya dapat diandalkan untuk dijadikan acuan. Memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memperoleh data atau informasi dalam mengambil sebuah keputusan. Dapat memberikan beberapa alternatif dalam mengambil keputusan dan dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami permasalahan. Kelemahannya, tidak semua kemampuan manajemen dan bakat manusia dapat dimodelkan. Ada beberapa yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada pada sistem tidak semuanya menggambarkan persoalan yang sebenarnya. Sistem pengambilan keputusan hanya sebatas dalam memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan pada sistem. Selalu diadakan perkembangan atau perubahan secara berkelanjutan dalam menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah. Sistem pengambilan keputusan dirancang untuk bukan mengambil alih pengambilan keputusan, hanya untuk mendukung pengambilan keputusan dengan mengolah informasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.